Iya. Hari ini kita bakal belajar tentang pengembangan ketertarikan interpersonal bagi peserta didik kelas 11 agar mempunyai interpersonal positif. Nah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoanya siapa yang memimpin? Imam, pimpin ya Imam. Ya. Bu. Nah, pertama-tama ada yang udah tahu belum arti dari ketertarikan interpersonal sendiri? Belum. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ketertarikan interpersonal sendiri ya. Nah, ketertarikan interpersonal sendiri menurut Baron and Bernie itu adalah penilaian terhadap orang lain berdasarkan pada apakah kita menyukai orang tersebut atau tidak menyukainya. Jadi pandangan kita tentang kita menyukai atau tidak. Nah, salah satunya itu kan pertama kan pasti dia tuh punya ketertarikan interpersonalnya sendiri gitu ya. Contohnya juga, terus ada contohnya sahabat nih. Sahabat tuh kayak udah tahu dalamnya kita, luarnya kita, nggak namanya tuh kayak nggak ngejek, nggak ngebully. Tuh salah satu contoh dimana tuh kayak kita menghargai teman kita gitu. Terus adanya rasa persatuan yang dapat dipercaya, di keyakinan bahwa ada orang lain yang akan memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Contohnya tadi kayak misalkan Rani mau ke toilet, terus minta bantuan sama Ayu buat nganter gitu. Biasanya kan perempuan tuh kayak gitu ya, kayak ke toilet aja ditemenin. Nah, itu merupakan salah satu rasa persatuan yang dapat dipercaya. Jadi Rani tuh percaya kalau misalkan Ayu yang jaga di depan, kayak nggak akan ada yang jahil atau apa gitu ya. Terus adanya bimbingan dan kesempatan untuk mengasuh, keinginan untuk menyayangi dan memberikan bantuan. Jadi kalau misalkan ada sahabat kita atau teman kita lagi butuh bantuan nih, misalkan butuh uang, terus kita emang kayak nggak punya gitu, tapi ada rasa pengen bantu teman kita yang lagi kesusahan. Terus ada juga kesepian dan, nah kan tadi udah ngebahas tentang ketertarikan interpersonal sendiri. Nah, ada juga namanya tuh kesepian dan kesendirian. Nah, kenapa bisa adanya kesepian dan kesendirian? Jadi adanya kesepian dan kesendirian itu karena tidak adanya pengembangan ketertarikan interpersonal sendiri gitu. Jadi orang-orang yang bisa berinteraksi sama teman sebaya, sama orang-orang di lingkungannya itu kayak mereka tuh ngerasa misalkan insecure, terus merasa nggak cantik. Nah, jadi mereka tuh malas untuk bergaul gitu. Jadi nggak adanya ketertarikan interpersonal. Terus ada juga macam-macam ketertarikan interpersonal, kayak misalkan ketertarikan fisik. Ikan Imam sama Pina punya ketertarikan interpersonal romantis. Nah, Imam kenapa bisa tertarik sama Pina? Cantik. Nah, itu salah satu merupakan ketertarikan fisik gitu ya, yang emang kayak wajar gitu ada gitu, wajar gitu. Karena itu merupakan salah satu macam-macam ketertarikan interpersonal. Nah, ada juga kesenangan. Terus kenapa Ibu bisa senang sama Pina? Gimana orangnya? Bahagia. Gimana orangnya? Bukan bahagia. Baik. Oh, baik. Baiknya tuh kayak gimana? Baik kan kayak biasa aja gitu. Maksudnya orang-orang pasti baik gitu, nggak akan jahat. Gimana? Perhatian. Oh, oke. Itu kan salah satu ya. Terus ada juga kesamaan nih. Kesamaan Imam sama Pina apa, Mam? Sama suka naik gunung atau apa gitu? Suka pakai baju yang sama atau punya selera apa yang sama gitu? Gak ada, Bu. Oh ya udah, berarti kesamaan nggak ada ya? Iya, Bu. Terus adanya juga kedekatan nih, kedekatan orang lain tertarik pada kita karena terdapat kedekatan tepat antara kita dengan dirinya. Nah, contohnya tuh kayak Ayu sama Rani. Ayu kan deket ya rumahnya sama Rani. Nah, karena kedekatan itu akan meningkatkan kemudahan interaksi. Contoh kayak misalkan ada PR nih, jadi Ayu tuh karena paling deketnya itu sama Rani, jadi otomatis kayak Ayu perginya itu ke rumah Rani buat ngerjain tugas ya. Terus adanya juga saling melengkapi nih. Orang tertarik pada kita itu karena satu sama lain bisa saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Hal ini bisa dijelaskan mengapa orang yang pendek cenderung suka yang tinggi, terus yang berkulit putih suka yang hitam, dan seorang pendiam suka yang cerewet.
Jadi menurut Mollesen itu dalam perkembangan hubungan interpersonal lebih lanjut, saling melengkapi dalam hal peran memang perannya dibanding awal perjumpaan. Jadi saling melengkapi gitu. Imam, misalkan kita lihat secara keseluruhan, misalkan Imam kulitnya lebih gelap dari Pina. Nah itu tuh salah satu saling melengkapi dalam hubungan kalian kan. Jadi kan Pina putih, terus Imam lebih gelap. Nah itu tuh salah satu ketertarikan interpersonal saling melengkapi ya. Iya bu. Terus yang kelima itu adanya daya tarik fisik yang tadi ya. Orang lain tertarik pada kita karena fisik kita cukup menarik bagi dirinya. Hal ini bisa menjelaskan mengapa orang cenderung menolong wanita cantik. Nah, Imam pernah gak sih selama menjalani hubungan sama Pina tertarik sama orang yang lebih cantik? Pernah bu. Pernah. Nah, kenapa tuh bisa tertarik? Kan tadi kata Imam Pina Pina baik, perhatian. Terus kenapa bisa tertarik sama orang lain gitu? Cantik bu. Lebih cantik atau Iya bu. fuckboy? Nah itu kan kayak salah satu hal apa ya, ketertarikan interpersonal karena daya tarik fisik. Jadi daya tarik fisik itu hanya bertahan hanya sementara gitu. Selama orang tersebut kayak fisik itu kan bertahan hanya paling usia sampai 0 sampai 40 tahun mereka masih disebut cantik. Tapi ketika sudah usia lanjut, usia kecantikan itu akan luntur gitu. Nah, kenapa sih bisa ketertarikan interpersonal tuh bisa karena fisik man? Nah, satu itu karena kamu mendapatkan kesenangan dengan melihat orang yang secara fisik menarik. Ya, bu. Terus yang kedua, kecantikan, kegantengan merupakan stereotip yang baik gitu. Jadi orang yang good looking biasanya itu lebih dianggap baik daripada orang yang gak good looking gitu. Terus yang ketiga adanya keterampilan interpersonal, orang yang secara fisik menarik relatif lebih baik. Hal itu disebabkan orang-orang biasanya memperlakukan orang secara fisik menarik dengan cara yang lebih baik. Contohnya kayak di tempat umum nih, di restoran. Terus kayak ada tempat kosongnya tuh cuma satu, terus pilihannya tuh ada dua. Orang yang nggak menarik sama orang yang menarik, otomatis kursi itu akan diberikan pada orang yang menarik. Yang menarik gitu kalau di zaman sekarang. Terus adanya keuntungan tertentu ketika berdekat-dekat dengan orang secara fisik menarik. Nih, Imam, menurut kamu keuntungan kamu dekat sama Pina tuh apa sih? Secara pribadi gitu. Apa aja? Diperhatiin paling bu. Terus perhatian tuh kayak ngerjain apa, tugas atau apa? Dibantuin ngerjain tugas bu. Nah, itu kayak salah satu keuntungan yang kamu dapatkan dari Pina ketika kamu menjalani hubungan ketertarikan interpersonal ya. Terus adanya kompetensi. Nah, orang lain tertarik pada kita karena kita memiliki kompetensi tertentu. Contohnya itu kayak misalkan Ayu tuh kan misalkan ranking 1 nih. Atau bisa jadi dimanfaatin gitu yuk. Nah, ketika ada tugas misalkan Taninya tuh pengen sahabatin sama kamu tuh bukan karena mereka tuh tulus, tapi karena kayak pengen ngerjain tugasnya pada bener semua, pengen dikasih PR-nya supaya lebih gampang. Nah, itu salah satu kompetensi. Terus ada kehangatan personal. Orang lain tertarik pada kita karena kita dapat memberikan kehangatan psikologis ketika berinteraksi dengannya. Jadi kalau misalkan ada masalah, misalkan ayo kamu ada masalah, terus Rani ngehiburnya tuh kayak gimana sih Ran? Kalau misalkan kayak dipeluk atau gimana gitu, dihibur, dinasehatin atau gimana? Dihibur. Nah, dihiburnya tuh kayak gimana Ran? Dipeluk atau misalkan kayak dinasehatin atau nggak dengerin doang curhatnya Ayu? Dinasehatin. Nah, terus tadi kan udah ada nih contoh ketertarikan interpersonal itu ada, kalian kan berdua sahabatan, terus Imam tuh punya ketertarikan interpersonal sama Pina, romantis nih. Menurut kalian positif gak sih? Terus ada nggak sih, kan tadi udah ada keuntungannya nih Mam. Terus menurut kamu ketika kamu menjalin hubungan ini ada nggak sih bukan kekurangan ya, hal negatif gitu dari ketertarikan interpersonal yang kamu jalanin gitu selama ini? Nggak ada bu, alhamdulillah. Oke, gak ada.
Oke, nggak ada, berarti bagus ya. Maksudnya ketertarikan interpersonal itu bisa ada dua ya, positif sama negatif. Nih contohnya, kita punya teman kita tuh ngerokok terus, karena kita misalkan udah temenan nih, udah tertarik sama dia tuh, suka secara kepribadiannya tuh dia supel gitu. Orang yang ngerokok kan mereka tuh lebih kayak mudah berbaur. Contohnya kenapa sih mudah berbaur? Kayak minjem korek rokok itu salah satu dimana mereka tuh bisa menjaga ketertarikan interpersonal gitu. Jadi walaupun nggak kenal, misalkan kamu nggak kenal sama misalkan sama siapa gitu, sama si B, terus kamu karena ngerokok, kamu kayak minjem koreknya, terus bisa saling ngobrol gitu, bisa langsung ngobrol. Nah itu salah satu ketertarikan interpersonal, tapi sifatnya itu negatif gitu, karena efek yang ditimbulkan dari ngerokok itu pasti bahaya buat tubuh kita. Nah itu, jadi dalam pengembangan ketertarikan interpersonal itu kita tuh harus bisa memfilter gitu, memfilter apakah itu baik, kedekatan ini baik untuk kita atau enggak gitu. Ketertarikan ini tuh bisa positif atau negatif gitu. Contohnya kayak sahabatan tadi, Ayu sama Rani sahabatan, terus karena Ayu pinter, Rani tuh kayak nyontek terus gitu kan, terus karena lihat PR-nya terus, nah itu ketertarikan interpersonal, tapi sifatnya itu negatif gitu. Nah, stop dulu. Nah, udah kan tadi kita udah lihat video tentang ketertarikan interpersonal. Nah, ada yang pengen berpendapat nggak sih tentang apa yang kalian pahami gitu dari ketertarikan interpersonal sendiri? Boleh? Kalau ada yang mau, Imam? Nggak ada bu. Ketertarikan interpersonal menurut kamu itu apa sih? Suatu hubungan antara teman, sahabat, pacar. Oh, oke. Benar. Nah, dari kegiatan kita hari ini, ada nggak sih manfaat yang kalian dapatkan gitu dari kegiatan hari ini? Apa? Bisa jadi tahu apa gitu. Ya, ada sekali dari ketertarikan interpersonal negatif. Oh, oke, benar. Nah, itu merupakan salah satu manfaat yang kita bisa dapetin dari pengembangan ketertarikan interpersonal sendiri ya, yang tadi kita bahas. Nah, karena waktu juga udah mau selesai, tadi ada tugas sih buat kalian. Nanti kalian posting di Instagram tentang foto-foto ketertarikan interpersonal. Jadi mau sama teman, mau sama ibu, mau sama bapak, terus kasih caption tentang ketertarikan interpersonal yang menurut kalian tuh baik gitu. Saya kasih caption yang motivasi atau hal-hal yang bermanfaat gitu. Nah, nanti kalian posting di Instagram, kalian tag saya ya. Nah, karena waktu juga udah mau selesai, kita tadi juga udah ngelewatin tentang diskusi, tanya jawab juga sama kalian. Nah, ada yang mau kalian sampaikan nggak, atau saran-saran buat kegiatan hari ini biar bisa lebih bermanfaat ke depannya, apa gitu sarannya gitu? Nggak ada bu. Nggak ada, berarti udah selesai ya. Hari ini kegiatannya mungkin sampai di sini. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Yang baiknya kalian ambil, yang buruknya kalian buang atau jangan ambil. Semoga kegiatan hari ini memberi banyak manfaat dan juga bisa menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Amin bu. Okay. Sebelum ditutup, nanti kalian isi link yang saya sudah bagiin tentang saran, terus juga ada kesan, pesan, kritik buat pembelajaran hari ini. Oke, makasih buat kalian yang udah memperhatikan, udah fokus. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa lagi ya. Bang, ini lagi doanya. Teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Doa selesai. Nah, oke, kalian boleh istirahat atau ada yang mau sholat langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.